Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan malam ini saya kedatangan seorang tamu ya yang akan berbagi cerita keluh kesah dia, bernama Kalaliza Nalis atau bisa dipanggil Kaliza ya. Kaliza ini merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di daerah Bandung ya. Dan kebetulan Kalalis ini tinggal di daerah Bandung juga, tepatnya di daerah Cibiru. Untuk itu mari kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Kaliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Kaliza, apa kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini baik. Alhamdulillah. Sibukannya apa sekarang? Kebetulan sekarang itu saya lagi dihadapi dengan KKN, Kak. Jadi memang Oh, akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan persiapan untuk KKN aja. semester 6 berarti ya? Ya, semester 6 betul. Ya, ada yang mau diceritakan Kak kepada saya? Ya, kebetulan memang di samping saya berkuliah, saya juga bekerja Kak gitu. Saya mungkin sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya biar ini Boleh, silahkan. enak gitu ngobrolnya ya. Perkenalkan, saya Laliza Nalis, biasa dipanggil Liza. Kebetulan saat ini saya seorang mahasiswi semester 6 di salah satu universitas di Bandung. Saya juga salah seorang pekerja karyawan swasta eh, yang memang sehari-harinya itu bekerja di kantoran gitu. Sebetulnya terkait apa ya ngobrol mungkin ya ini Kak ya, saya sedikit ada keluhan begitu dengan eh, permasalahan pribadi dan juga dengan lingkungan saya begitu Kak. Permasalahannya seperti apa tuh Kak kalau boleh tahu? Eh, untuk diri pribadi sebetulnya saya tipikal orang yang introvert gitu. Jadi memang saya lebih menyukai hal-hal yang bersifat eh, tidak terlalu banyak orang dan juga ketika ada kegiatan-kegiatan saya lebih suka dengan orang-orang yang memang satu frekuensi dengan saya gitu. Tapi saya tidak bisa seperti itu terus ketika saya sudah menginjak di dunia pekerjaan dan juga dunia perkuliahan gitu. Terkadang saya juga sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang baru, sulit untuk memulai percakapan dengan orang yang baru saya kenal, dan saya juga seringkali apa ya menarik diri dari perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas sosial yang memang menurut saya itu tidak ada manfaatnya bagi saya begitu Kak. Jadi memang Kaliza ini seorang yang introvert ya. Mungkin Ya, dari saya coba kakak untuk istilahnya membiasakan diri dulu dengan orang-orang baru. Ya walaupun nggak bertahap gitu. Karena memang apalagi nanti kan kakak bakal KKN nih. Kan, ya atau betul. otomatis kan KKN itu tidak hanya dari kampus kakak kan, pasti ada dari Mm-mm. kampus lain juga. Nah, untuk Iya itu betul. kakak cobalah untuk pertama membuka diri dulu, ngobrol dulu misalnya, ataupun kakak sekarang masuk organisasi secara pelan-pelan. Dilihat dari ininya, saya dengan kakak untuk public speakingnya, untuk ngobrolnya itu nyaman. Terus saya lihat juga dari kakak, dari bicara juga, kakak orangnya yang seperti suka hal-hal baru. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, kakak itu seorang yang introvert. Mungkin
mungkin saran dari saya pertama kakak coba dulu untuk bersosialisasi ya minimal ke sekitar dulu saya Ya, karena apa takutnya nanti kalau kakak introvert itu program kakak terhalang karena memang orang introvert itu atau seorang introvert itu terbiasanya sendiri gitu jadi orang ketemu orang itu takut salah ya, apa takut tidak sepreferensi cobalah kakak untuk membangun relasi dulu pertama bisa ikut band di kampusnya mungkin atau mungkin dengan teman kampusnya itu bisa ngobrol pelan-pelan dulu mudah-mudahan lama kelamaan itu kakak menjadi seorang yang terbuka. amin, amin, amin. Uh, ya di dunia kerja juga mungkin kakak istilahnya tidak terlalu bergaul cobalah Ya, untuk misalnya ya seperti kayak saya bilang tadi mulailah terbuka ikutlah beberapa organisasi ya misalnya kalau dekatnya BEM atau organisasi dari fakultas itu dengan kakak ikut organisasi insya Allah kakak akan menjadi orang yang terbuka ya. dan dari saya juga terus soalnya saya yakin kakak pasti bakal sukses lah apalagi seorang mahasiswa Amin, amin, amin. untuk Ya, kedepannya amin. mungkin kakak ada rencana untuk lanjut ke S2 atau gimana? Untuk kedepannya memang saya sudah ada rencana untuk lanjut S2 dan sekarang pun sedang persiapan untuk persyaratan S2-nya gitu. Saya doakan mudah-mudahan kakak dapat beasiswa S2 tapi itu tadi Amin, amin. kakak dari sekarang pelatihlah untuk berbaur atau bersosialisasi dengan orang lain karena takutnya nanti di S2 gitu ya itu Ya, bakal ketemu orang-orang yang baru juga hmm. Tapi saya mau nanya nih Kak, boleh kan ini ya Kak ya, terkait sosial gitu ya. ya Disadari ataupun tidak kan saya juga memang makhluk sosial, tapi mungkin energi sosial saya itu lebih sedikit gitu ya daripada teman-teman yang lain yang tidak introvert gitu. Nah, seringkali saya itu stres dengan hal itu Kak gitu kayak kenapa ya saya itu tidak seperti ini seperti ini seperti ini. Kenapa ya saya itu orangnya kayak gini kayak gini kayak gini dan itu seringkali mengganggu pemikiran saya, mengganggu pikiran saya gitu. Nah, kira-kira dari kakak sendiri gimana sih caranya agar kita itu tidak terlalu stres, tidak terlalu depresi, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memang kurang penting gitu. pertama kakak kelola dulu manajemen stresnya misalnya punya hobi ini kayak hobinya Iya, itu yang berguna misalnya saya sukanya itu main ke gunung atau naik gunung atau hobinya saya suka baca buku gitu hobinya itu dengan kakak melakukan hal yang positif atau hobi positif itu tingkat iya, stresnya pun akan menjadi kurang apalagi kalau misalnya kakak punya hobi yang kayak naik gunung atau hmm, hobi olahraga itu lambat laun eh, introvert kakak pasti bakal sembuh ya memang kayak seorang introvert itu suka berpikiran kok saya tidak seperti orang ini saya tidak seperti orang ini nah hal yang pertama iya, yaitu kelola dulu manajemen stresnya apalagi kan kakak seorang mahasiswa dan seorang karyawan di salah satu perusahaan itu pasti stresnya 2 kali lipat dari mahasiswa biasa. Pertama, saran dari iya, saya, satu, kelola dulu manajemen stresnya. Kedua, kakak mempunyai hobi yang positif untuk mengurangi stres. Ketiga, dengan hobi kakak mudah-mudahan introvert kakak
kakak bisa sembuh. Ya, baik Kak, terima kasih sarannya. Memang akhir-akhir ini tuh saya agak sedikit stres sih sebetulnya karena memang padat jadwal juga gitu. Di perkuliahan jadwal saya padat, belum lagi dihadapi dengan KKN, belum lagi di pekerjaan saya yang memang menuntut akan beberapa hal gitu. Apalagi kakak sekarang mahasiswa mau KKN tambah kerja juga, itu tingkat stresnya pasti tinggi. Mungkin selain hobi kakak bisa menentukan teman itu atau siapapun yang bisa dipercaya gitu. Misalnya saya di kampus gini-gini, misalnya di tempat kerja gini, karena biasanya seorang perempuan itu lebih suka untuk ngobrol gitu daripada sekarang kakak memendam gitu, takutnya nanti jadi stresnya itu takutnya menjadi istilahnya bipolar, skizofrenia atau kecemasan yang berlebihan. Iya, iya, ya, siap. Ya, paling saya nambahin ini aja mungkin ya, hobi gitu ya, atau misalkan cari teman yang emang satu frekuensi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kan? Barangkali cukup Kak, tapi saya memang agak sedikit penasaran sih. Kalau menurut Kakak itu manajemen stres yang efektif tuh yang kayak gimana ya? Pertama, manajemen stres itu satu, kita harus mempunyai hobi. Jadi tingkat stres orang itu berbeda-beda kak. Kakak misalnya hobi kakak baca buku, nah dengan membaca buku atau dengan hobi kakak, tingkat stres kakak itu menurun sekitar 30%. Kalau misalnya kakak mempunyai jadwal, misalnya Senin sampai Kamis itu kuliah, paginya kuliah misalnya atau sorenya kuliah, terus kerja. Nah di weekend itu mau itu Jumat Sabtu Minggu, kakak bisa istilahnya mendalami hobi, atau misalnya kakak bisa beristirahat. Mungkin kalau misalnya kakak suka nih pecinta alam, itu bisa naik gunung atau bisa main ke pantai seperti itu. Karena memang orang itu kalau dia sudah mempunyai hobi itu otaknya akan terrefresh. Saya nih dari Senin sampai Kamis gitu kerja kuliah, cuma bisa istirahat, Sabtu Minggu saya menjalankan hobi seperti itu, maka tubuh itu akan menjadi rileks seperti itu. Menjadi rileks, menjadi tidak stres lagi, walaupun memang tidak 100% mengurangi stres, minimal kakak bisa mengurangi 40 atau 50 dari stres yang kakak punya seperti itu. Takutnya seperti yang saya tadi bilang, orang yang dengan gangguan stres itu takutnya nanti ke bipolar atau ke schizophrenia atau kecemasan. Jadi kalau orang yang memang sudah stres itu terkadang suka seperti tadi ketemu orang takut, kadang misalnya dia itu suka tidak bisa tidur gitu kan, tidak bisa tidur, jadi jam tidurnya jadi kacau. Terus itu kalau cewek itu kebanyakan itu takutnya amit-amit ya itu kena penyakit kayak mungkin penyakit kayak stroke, kayak mah seperti itu. Rata-rata
perempuan itu tidak terlalu bisa mengelola stres karena mungkin hormon kalau nggak salah itu ada hormon stresnya itu agak kurang dari laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa mengelola stresnya secara alamiah, sedangkan perempuan itu tidak bisa. Makanya rata-rata seorang perempuan suka istilahnya curhat. Entah itu misalnya dia suka nulis pakai tulisan, dia suka nyanyi kadang nyanyi, atau dia mempunyai teman gitu, teman yang bisa dipercaya, kadang dia itu suka cerita ke temannya. Iya begitu ya. Saya juga ada sih satu teman yang biasa saya cerita gitu. Kalau lagi ada ya sesuatu yang memang perlu diceritakan ya saya ceritakan ke dia gitu. Ya, Paling dan itu saja sih. satu hal dan saya, kalaupun kakak Gimana? misalnya mau curhat ke orang, sekiranya itu privasi yang paling privasi buat kakak, jangan diceritakan ke orang karena tidak tahu, mungkin ya tidak tahunya gini, teman itu tidak tahu gitu ya, tahu misalnya kalau kakak selalu curhat masalah privasi yang paling dalam, takutnya itu menjadi itu sendiri. Kita boleh curhat, kita boleh kalau kesal, cuma harus mempunyai istilahnya batas. Oh saya masalah ini nggak boleh diceritain ke orang, ini bisa seperti itu sih pesan dari saya. Jadi memfilter mungkin ya Ya mungkin apa mau yang filter harus lah. diceritain, apa yang enggak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kak? Untuk sementara cukup sih Kak. Ya, saya mengambil intisari bahwa ya meskipun menjadi seorang introvert bukan menjadi apa ya, bukan menjadi halangan untuk saya itu berkomunikasi dengan orang lain gitu. Introvert boleh, tapi kalau dalam hal sosial diusahakan untuk berbaur dengan yang lain gitu. Ya, terima kasih Kak waktunya. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Sama Kalida. Terima kasih untuk Kalida yang sudah berbagi cerita ya. Semoga Kalida orang menjadi orang yang sukses, sehat selalu, Amin, amin, amin. dan murah rezeki. Amin ya Allah, amin, amin.